Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasasi Mutmainah Haula Supi dari kelas 9G. Di video kali ini saya akan mengerjakan ujian praktek bahasa Indonesia membaca cerpen yang berjudul Masjid yang Sepi. Minggu kedua pada bulan Maret lalu, ketika sholat zuhur di Masjid Istiqlal hanya ada 3 orang, Alif dan 2 jamaah lainnya. Waktu asar pun juga sama, dan pada waktu maghrib hanya ada Alif sendiri. Ia sangat heran, tidak seperti biasanya Masjid Istiqlal sepi tanpa ada jamaah satupun yang datang. Tidak ada orang tua, apalagi anak-anak muda. Kemana mereka? Mereka yang biasanya meramaikan masjid, seketika menghilang bagaikan ditelan bumi. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Alif bergegas pulang ke rumahnya. Bulan purnama nampak indah, tepat berada di atas Masjid Istiqlal. Bulat sempurna, dikelilingi bintang yang berkelap-kelip. Indah sekali malam ini, ungkap Alif sambil melihat ke langit. Tak lama kemudian, Alif sampai di rumahnya dengan mengucapkan salam. Siti, sang istri, yang menjawab salam sambil menonton TV. Tanpa berbicara, Alif duduk melamun di sudut ruang tamu. Kenapa orang-orang enggan ke masjid? Hanya pertanyaan itu yang muncul di benaknya. Mau minum apa, Pak? Tanya Siti dari depan TV. Alif terdiam. Pak, suara Siti. Alif pun masih terdiam. Bapak mau minum apa? Tanya Siti dengan suara yang lebih keras. Buat teh saja, Bu, saut Alif dengan wajah yang masih kebingungan. Bapak ini kenapa? Dari tadi ibu lihat seperti ada yang dipikirkan. Tanya Siti sambil membuatkan teh untuk Alif. Hari ini masjid sepi, Bu. Tidak ada jamaah satupun, ucap Alif. Mungkin mereka sibuk, Pak, jawabnya, sambil mengantarkan teh. Tapi tidak seperti biasanya, Bu. Baru kali ini Masjid Istiqlal sepi tanpa ada jamaah, saut Alif sambil meminum teh yang dibuatkan oleh istrinya. Sudah, Pak, mungkin mereka ada urusan lain, jawab Siti sambil memegang pundak Alif. Alif bangkit dari kursinya dan melangkah ke arah pintu. Mau kemana, Pak? Tanya Siti dengan wajah bingung. Mau ke masjid, Bu, jawabnya. Di depan masjid, langkah lelaki itu terhenti. Memasuki waktu Isya pun masjid masih sepi. Dahi Alif berkerut tebal dan merasa kebingungan. Dalam hati berkata, kemana orang-orang? Kenapa tidak datang untuk sholat berjamaah di masjid? Alif mengambil air wudhunya dan memasuki masjid. Sholat sendiri dan berzikir. Setelah itu Alif langsung kembali ke rumah dengan keadaan hati dan pikirannya yang tidak tenang. Keesokan harinya, Alif bersiap menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sesampainya di masjid, keadaan masih sama seperti sholat subuh kemarin. Masjid sepi. Ya Allah, ada apa ini? Tanya Alif dalam hati. Ia berwudu dan bergegas melaksanakan sholat Isya sendiri. Setelah itu Alif pulang. Di tengah perjalanan, Alif melihat tetangganya sedang berkumpul dari kejauhan. Alif mendengar samar mereka menyebut corona. Alif mendekati mereka. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah berkumpul, tanya Alif. Namun Alif mendengarkan obrolan mereka yang dibicarakan tetangganya itu seketika Alif terdiam. Sekarang dunia sedang melawan virus corona atau COVID-19. Ini virus berbahaya, Bang. COVID-19 ini menular tidak hanya melalui udara, tetapi menyebar melalui orang yang terserang batuk, bersin, ataupun bahkan melalui kontak langsung saat berbicara. Makanya, Bang, untuk melindungi diri kita harus menjaga jarak 1 meter, harus sering menggunakan disinfektan, sering mencuci tangan, dan yang paling penting, menghindari dari menyentuh mulut, hidung, dan mata. Penjelasan dari Pak RT. Ini bahaya, Bang. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia, ucap Jamal pada Alif. Innalillahi, Alif sambil merasa kebingungan dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, tepat hari Jumat siang, Alif berjalan kaki menuju Masjid Istiqlal. Di sepanjang perjalanan, ada sekumpulan laki-laki menegur Alif bahwa masjid sedang
di lockdown, namun Alif tidak percaya dan menghiraukannya. Sesampainya di masjid, Alif hanya bisa terdiam setelah membaca banner yang terpasang di pagar Masjid Istiqlal itu. Sesuai edaran Majelis Ulama untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19, masjid ini tidak melaksanakan sholat Jumat, sholat fardu, dan kegiatan lainnya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Alif menarik napas panjang dan menghembuskan perlahan. Bibirnya gemetar. Ya Allah, sepinya masjid kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.